Bismillahirrahmanirrahim. Halo WhatsApp guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Selasa tanggal 2 Desember 2024. Kita akan kembali share ya analisa di XAUSD. Oke, kemarin itu melanjutkan akumulasi dari hari Selasa minggu kemarin ya. Ini nampak jelas membuat sebuah liquidity ya. Artinya liquidity ini adalah menunjukkan adanya banyaknya transaksi, tapi ya mondar-mandir aja, harganya masih di situ saja menunggu sebuah break impulsif ya. Ini nampaknya kalau saya lihat dari candle yang hari Senin minggu kemarin itu kan bearish engulfing ya. Sepertinya akan melanjutkan penurunannya ya. Dia akan melanjutkan penurunannya. Level yang dituju tuh area sekitar sini ya. Ini ada order block. Itu ada order block daily ya, artinya ini masih ada fair value gap, kemungkinan masih respect ya. Di sini akan ada reaksi. Coba kita cek ya, harganya di angka sekitar 2575 itu untuk ekstrimnya ya. Tapi yang untuk seperti analisa kemarin di minggu kemarin ya, saya akan melihat ini sebagai sebuah target juga ya di 2606. Itu untuk dailynya akan kemungkinan besar akan mengarah ke bawah dulu ya, ke sini, kemudian ke 2575 itu menjadi area liquidity-nya. Nah, ini kalau kita lihat juga base drop ya, atau kalau pattern ini namanya bear flag ya. Jadi kemungkinan kalau misalkan dia break, dia akan lanjut turun lebih dalam ya. Nah, di daily-nya seperti itu ya. Coba kita cek di time frame yang lebih kecil di 4 jam. Di 4 jam. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya akan berkomentar sedikit ya. Nah, ini akan saya komentari ya, sedikit kita klarifikasi dan meluruskan, jadi biar tidak ada gagal paham dan orang-orang yang tersesat memahami tentang trading ya. Jadi memang betul ya, di kami juga menyediakan layanan VIP signal. Jadi kita menyediakan itu analisa secara teknikal menggunakan metode Smart Money Concept, dan itu di VIP juga kita sodorkan berupa outlook ya. Jadi ada alasannya, ada mappingannya. Jadi ya teman-teman bisa bisa mempertimbangkan itu sebagai sebuah analisa sebuah teknikal ya. Tidak wajib harus entry atau enggak, itu tergantung teman-teman. Cuman yang menggelitik ya. Jadi ini komentar yang kontennya hari Jumat ya, ini dia lanjut terus, jadi saya tanggapin aja nggak apa-apa. Jadi malah saya sematkan biar teman-teman bisa melihat betapa banyak orang yang gagal paham, dan saya pikir lebih lebih itu halus ya kalau kasarnya itu ya goblok aja ya. Jadi nggak apa-apa ya, saya akan tanggapi ya. Jadi dia melanjutkan komennya itu ya, itu karena Anda sudah jelasin pada intinya mengarah ke jualan kelas, jualan signal, dan jualan namanya juga dunia bisnis modal yang cari modal, dan modal nanti jika MC bilangnya investasi berisiko tinggi, tinggal simpel ya Bang. Wah, enak banget ya ngomongnya ya. Ya memang ya, namanya ya, terus terang saya sebagai penyedia provider, saya nggak ngomong jualan lah, itu kesannya kayak gimana ya. Ya saya nggak merendahkan teman-teman yang menyediakan jualan ya, apapun namanya ya, itu kan sebuah jasa. Kayak teman-teman jual apa, jual pendidikan jasa ya, kalau ada yang beli ya nggak apa-apa kan, ada yang membutuhkan jasanya, dan kalau emang bagus silakan pakai, kalau nggak bagus ya nggak apa, nggak usah dipakai kan, simple. Tapi yang paling ini ya, ternyata dia kayaknya nggak ngerti alasan kenapa dia seperti ini. Ada orang yang seperti ini ya, tapi ya nggak apa-apa, kita bahas jadi biar teman-teman juga bisa melihat ini contoh bagaimana orang melihat sebuah trading itu bukan sebuah bisnis, tapi ini sebuah arena judi ya. Jadi intinya yang pertama menyalahkan orang jualan. Ya kenapa? Kalau emang kita menjual sebuah kelas, emang kenapa? Yang penting membership, yang penting yang di mentorship mendapatkan manfaatnya, mendapatkan ilmunya. Ya masa nggak ada imbal baliknya? Hal yang wajar manusiawi, bener nggak? Ya kan? Ya kalau emang yang berminat ya monggo, nggak berminat ya nggak apa-apa kan. Kalau merasa mahal ya nggak usah, kalau merasa murah ya nggak apa-apa kan, tergantung relativitas. Nah yang kemudian ini yang berikutnya dia ngejawab.
Ya intinya jualan sinyal, jualan makanya ketika kita menyediakan sinyal, dia itu polanya makanya all in dong. Masa udah berani beli tapi nggak berani garansi sinyalnya. Ya Allah. Kalau MC apa namanya ya ini orang-orang yang nggak mau berpikir ya, kalau kalau trading itu minimal harus punya basic pengetahuan. Artinya walaupun dia membership sebuah layanan provider sinyal, ya mau nggak mau kalau emang dia bisa analisa di beda sendiri kan nggak apa-apa, di recheck ulang. Karena kebanyakan teman-teman di VIP itu bukan karena dia nggak bisa analisa, enggak, justru karena mungkin ada sibuk, butuh pandangan yang lain, butuh konfirmasi, ya hal yang wajar gitu. Bukan berarti mereka nggak bisa analisa sama sekali, enggak. Banyak teman-teman yang bahkan menurut saya lebih jago juga gitu loh ya. Jadi ini sebuah komunitas, kita di channel Telegram itu banyak bertukar pendapat, banyak bertukar pandangan, ya berbeda pendapat juga nggak ada masalah ya. Kalau emang cocok dipakai, nggak cocok ya nggak usah dipakai kan gitu. Dia nyalain kalau kalau kita sudah berani jual sinyal itu pasti profit. Nah ini juga nih, mana ada orang berpikir analisa itu pasti profit? Siapa yang bisa menjamin? Siapa yang berani menjamin? Saya pengen tahu. Namanya analisa itu hanya sebuah probabilitas ya. Jadi ketika analisa itu ternyata menjadi sebuah keberhasilan, yaitu sebuah keuntungan buat kita. Ya namanya bisnis itu kan ada untung ruginya. Nggak mau rugi terus, apa nggak mau rugi, maunya untung terus. Aduh. Jadi ketika ada sinyal dia all in, judi ya. Ya itu judi. Ya ketika sebenarnya margin call itu bukan masalah sinyal atau masalah metode. Itu masalah money management gitu loh ya. Jadi logika yang seperti ini namanya siapa sih? Military 112. Namanya bagus, military, militer tapi mungkin jadi milio kali ya. Ya saya stitch aja ya. Ya, artinya logika bahwasanya ketika ada sinyal itu pasti profit dan dia all in. Nah, ini salah lagi ini memahami sebuah analisa. Nah, ternyata setelah ada komentar terakhir saya baru tahu dia ternyata memang nggak tahu apa-apa. Ini terakhir komentarnya ya. Jadi ngetawain gitu ya, nggak apa-apa. Iyakah, apakah nggak, intinya jualan penting kelasnya laku, masalah entry belakangan, entar dikasih materi yang belibet. Ntar juga SL tinggal alasan support kuat bla bla bla, yang penting alasan dan kerja mujur kejual dengan rumus-rumus yang Anda jual cuma kopi sana sini. Buset, kopi sana sini. Aduh, kalau Anda DM ya, kalau Anda punya bukti bahwa saya kopi sana sini outlook ya, saya bayar Anda $1.000 ya. Oke. Gini. Eh yang pertama ya, ini kan kita menggunakan pola SMC ya. Tapi dia bilang materinya belibet. Kalau kena SL tinggal alasan punya kena support kuat. Saya nggak ngerti ya, kenapa SMC dikomentari dengan support kuat. Kita nggak pernah pakai support gitu loh. Kita nggak pernah pakai SNR. Itu metode yang lain gitu loh. Ya bukan kita anti support resistance, enggak. Namanya market structure itu nggak pakai support resistance, bro. Kelihatan banget kamu tuh nggak tahu apa-apa. Ya nggak apa-apa, ini biar buat inilah pengetahuan buat teman-teman ya. Ya orang yang tidak tahu apa-apa tapi mengomentari dengan gampangnya ya, dengan mudahnya, dengan entengnya, itulah netizen ya. Itulah netizen. Tapi nggak apa-apa, kita akan bedah ini seperti apa pola pikirnya ya. Jadi materinya belibet. Ya teman-teman yang di mentorship tanya aja kan banyak di situ. Apakah materinya itu bisa disampaikan dengan baik? Artinya gini, kita sudah berupaya untuk memberikan materi itu semudah mungkin, segampang mungkin untuk diterima ya. Kalau misalkan itu ternyata belibet dan nggak mengerti, ya mungkin kayaknya otak kamu yang nggak nyandak gitu ya. IQ-mu kurang gitu loh ya, kurang sak sendok ya. Jadi beli sana otak-otak buat nambahin otak kamu ya. Gitu ya, saya akan komentarin nih military ya. Kalau teman-teman ngerasa terganggu dengan ini, silahkan skip aja ya ini. Tapi ini saya pikir ini penting ya. Jadi mindset kita bahwa saya trading itu adalah bukan sebuah arena judi, bahwa trading itu adalah peluang bisnis. Makanya pendekatan kita sebuah trading itu sebuah bisnis, maka kita harus hitung resiko, money management ya. Kalau all in ada signal pasti benar kita terus pasti profit ya, saya udah nggak
bikin konten begini bro, saya udah sana di Maldives sana, saya diving di sana, saya sudah berjemur di Bahama, udah nggak apa, udah nggak ada waktu balesin komentar-komentar kamu karena saya gabut aja nih. Oke ya, buat teman-teman, ini mohon diingat, oknum-oknum kayak gini nih saya curiga ini orang yang memang kesaing ya. Dia kan mungkin IB ini nyediain sinyal gratis, terus dia bikin IB sell no buy no, banyak layering, dia ngerasa terganggu, dia nggak ada peminat kali ya. Bahwasanya kita sebenarnya kan mengedukasi teman-teman bahwasanya model trading yang seperti itu adalah sesat ya, sesat. Tobatlah, tobat. Jangan sampai kembali ke, apalagi kalau menjerumuskan orang lain, ya janganlah. Kita aja trading, kita larang untuk layering ya. Kalau memang layering ya itu risiko masing-masing. Kita nggak pernah memperbolehkan kalau itu ngeyel ya. Kalau kena SL ternyata margin call ya, yang salah bukan metodenya, yang salah ya money manajemennya gitu ya. Goblok atur money manajemennya ya. Oke, kita lanjutkan untuk analisa berikutnya ya. Oke, di 4 jam, aduh, sorry ya teman-teman ya yang support kita, tapi ini perlu kita tanggapin biar tidak gagal paham. Nah, di 4 jam bearish ya. Kalau kita dari struktur marketnya ini memang masih change of character, kemudian sudah ada valid low valid high ya. Kemarin sudah saya sampaikan sudah masuk di area OTE ya, optimum trade entry. Ini sebenarnya ya, ini kalau misalkan entry di sini ya tanpa konfirmasi ya stop-nya lebar, tapi ya begitu dapat OTE ya langsung junam. Jadi saya sudah sebutkan di daily adanya kemungkinan potensi untuk turun terus ya. Nah, di 4 jamnya seperti itu, kemudian di H1 ya, di H1 ntar H1 di 1 hour itu justru sebenarnya kalau di sini dia menjadi bos, kemudian cok bullish ya di sini. Nah, ini memang agak lumayan tricky nih kalau di XAU saat ini lagi sideways konsolidasi ini, cari liquidity terus nih. Ini liquidity masih belum diambil semua, masih separuh. Ini juga liquidity lagi, ini sebuah liquidity nih. Nah, jadi kan pattern itu kan sebuah liquidity di SMC. Di H1 malah cok bullish ya. Sebentar, kalau kita anggap itu sebuah struktur validnya karena sudah ada inducement ya. Level OTE-nya itu masih di sini ya, di sekitar 2591 sampai 79-nya itu 2575 itu untuk area entry buy atau untuk area target nge-sell ya. Jadi kita dibatasin aja. Kalau terlalu jauh nanti malah kembali lagi kena stop loss. Jadi kita batasi trading range aja di H1 ya, begitu. Kemudian kita coba cek di M15. Di M15 oh ya, saya ucapkan kongres ya buat teman-teman yang hari Senin itu ngesel, lanjutin ngesel di hari Jumat. Itu kan take profit tuh 152 pips di XAUUSD ngesel ya. M1 dapat 152 itu menurut saya cukup luar biasa ya. Ngehold di nginep, saya ya ketar-ketir, ntar takutnya gapnya ke atas lagi. Nggak sempat ke TP soalnya hari Jumat malam itu udah keburu tidur. Nah, Seninnya berharap junam ya, bener, akhirnya dia drop kan. Akhirnya kita taking profit. Nah, di M15 sebentar, M15 itu dari sini dulu ya. Kita coba lanjutkan mappingan dari hari Jumat, hari Sabtu ya. Hari Sabtu kan kita bikin konten ini nih, weekly ya. Ini IDM ya, inducement. Kemudian ini low valid menjadi bos. Oke, kemudian high validnya di break ini jadi change of character. Oke, kemudian ini bos juga karena ada inducement di internal, inducement minoris sebenarnya ya, itu bos. Kasih tulisannya. Kemudian di sini, nah ini yang kemarin tuh yang outside bar ya. Outside bar
Dia break atas. Nah, ini juga bos ya. Kalau ini kita anggap sebuah pullback, ini menjadi change of character. Tapi kalau ini kita abaikan sebuah pullback menjadi outside bar, ini bukan pullback, ya ini berarti break of structure ya. Tapi yang penting ini break liquidity eksternal. Emang agak tricky nih kalau model-model outside bar gitu. Kita lihat candlenya bentuknya seperti apa. Nah, sekarang di struktur yang ini sudah ada inducementnya, ada di sini ya. Sebentar, coba kita cek low-nya ini berapa. Low-nya 54.92, 54.79 ya, itu pullback. Kemudian ini inducementnya. Oke, ini tembus. Ini kan order block, ini tembus ya. Order block di sini nggak di respect ini order blocknya. Ini di M5 di internal ini sebenarnya bos, tapi dia break jadi change of character di internal. Kemudian ini masih menjadi low valid ya. Oke, kalau ditembus ya, ditembus menjadi change of character ya. Jadi bawah menjadi low valid, di atas ini menjadi buy side liquidity. Nah, ini juga liquidity jatuhnya ya. Kalau di break jadi bos. Oke. Nah, kalau kita ini sebenarnya kan akumulasi ya, jadi bisa atas bawah, ini masih sideways ya. Jadi kalau kita melihat dari struktur break of structure M15 ini ya, kemungkinan harganya akan melanjutkan kenaikannya. Tapi kita coba cek 1 2 3 4 5. Sudah, kalau kita pakai Elliott Wave ya, itu berarti dari sini kelar ya. Coba apakah kalau kita pakai extension. Oke, sudah masuk di level target sih. Di sini satu dapat. Kalau kita cek pakai Fibonacci retracement sini, oke, masuk, belum sampai target full ya. Nah, apakah ini menjadi ABC correction gitu ya maksud saya? Tapi ini belum ada struktur di sini, belum ada coknya. Cok ini internal ya. Internal itu change of character internal. Dari mana? Dari sini, dari struktur ini kan bosnya internal nih sebenarnya. Di M5 kayak nggak salah. Itu bos. Kalau kita anggap ini sebuah struktur, maka di atas ini menjadi premium zone. Ini kan ada, kalau kita ganti pakai line chart ya, ini menjadi sebuah supply ya, liquidity ya. Liquidity supply, sebentar. Itu supply-nya lumayan lebar sih. Ini kalau kita ambil aja 50% gitu ya, 50%-nya. Ya, ini areanya, ini ada order block ya, ada FEG. Di sini 22657. Itu menjadi pantauan zona sell. Oke, coba kita cek di sini ya, apakah ada struktur ya. Jadi kita diturunkan lagi ya. Ini coba di M3. Kita turun time frame sampean. Oke. Ini menjadi di M3 ya. Itu inducement. Kemudian ini liquidity ya. Ini liquidity. Berarti sudah low validnya pindah ke situ. Oke, wait. Berarti dari sini.
Ini bener di 705 di situ. Coba kita turun lagi ya. Coba kita cari informasi sedetail mungkin ya. Kalau di M1 kita cek sampai M1 nih ya. Oke, di M1. M1 ini menjadi ini juga belum bos ya di bawah tuh. Di M1. Tapi di provider yang lain ini saya lihat tuh change of character karena di bawah tadi itu bos. Ya. Oke, kita coba lanjut dari struktur yang di dalam sini ya, pullbacknya ya. Oke, pullback. Pas. Ini pullback lagi. Bos ya. Bos M1. Kemudian ini juga bos. Ini bos. Oke, ini bos juga nih. Kemudian ini turun, dia ambil, nggak ambil, berarti low valid sini. Nah, ini apakah sudah? Oh, di sini udah change of character di M1. M1 cok M1. Inducementnya ada di sini ya. Oke, berarti ini low valid di M1. High validnya mana di sini? Bisa coba tarik itu. Ada level enggak di situ? Tapi ini M1 ya. Di sini ada juga zona penting. Ini juga level ekstrim. Ya, di sini di area untuk sell-nya di sini ya. Ada yang pertama di 2648 sampai 2649, kemudian di atasnya 2649 sampai 2651, dan di atasnya tadi di sekitar agak tinggi ya kalau untuk sell-nya. Apakah sudah masuk ya? Sudah masuk 62. Lagi naik turun ya. Ya, ini di sini akan ada, kita akan coba sell di area sini ya, di area M1 ini kita coba sell. Ya resikonya kan nggak banyak ya, kalau di sini paling berapa sih? 35 pips lah. Untuk target di sini di sekitar 150 pips. Kalau misalnya berhasil kan satu RR-nya 1/5 ya. Mungkin itu ya di XAUSD untuk hari ini. Coba cek di DXY. Coba cek di indeks dolar. Semalam kan ada newsnya itu good news ya. Tapi ya gitu deh. Semalam itu nggak terlalu ini sih. Kurang. Jam 10 ya semalam. Ini ada naik kemudian langsung turun. Oh, jadi dia ambil order block sini. Blok ini jam berapa? Jam 3 tadi pagi. Dan dia akan lanjut naik. Berarti ada potensi memang untuk SAU-nya ini turun ya. Kita coba cari sell ya untuk SAU, untuk gold ya. Kita coba cari sell. Coba kita cek di Forex Factory apakah ada news yang signifikan di hari ini ya. Oke, kita sudah ada di news ya. Hari ini tanggal 3 ya. Astagfirullah. Ya, sorry. Berarti hari ini tanggal 3 Desember ya, untuk hari Selasa. Nanti malam itu jam 10 malam ya. Sekarang malam-malam banget ya. Ada job opening ya. Di sini previousnya 7,44. Forecastnya 7,49. Artinya ada good news. Forecastnya atau prediksinya akan ada kelanjutan kenaikan untuk indeks dolar.
Artinya di XAUSD kita akan harapkan penurunan ya. Jadi itu ada cuma satu aja untuk newsnya. Oke, kita kembali ke chart. Oke, teman-teman, kita sudah di chart XAUSD ya. Jadi itu ya area-area yang kita sudah tandain. Tapi memang ini sebuah akumulasi ya sideways. Jadi ya bisa liquidity atas atau bawah dulu ya. Tapi momentumnya kita cari untuk sell ya. Jadi itu planning kita untuk hari ini. Ya mudah-mudahan apa yang kita analiskan ini menjadi sebuah kenyataan, dan saya doakan teman-teman mendapatkan manfaat dan profit yang maksimal. Oke, buat teman-teman yang ingin join di VIP, silahkan klik link di deskripsi untuk mentorship private. Silahkan klik link di deskripsi ya. Kemudian untuk channel gratisnya, linknya juga sudah ada di deskripsi ya. Khusus untuk Telegram yang free, kita kan ada forum diskusi yang publik tuh yang free. Tapi memang saya batasi, jadi teman-teman yang ingin join di situ silahkan chat admin ya. Jadi nanti kita akan verifikasi dulu baru akan kita approve ya. Tanpa verifikasi kita nggak akan approve ya. Karena pengalaman yang kemarin kita sudah tahu kan, ada yang menyusup kemudian mengcloning dan melakukan aksi penipuan atau scam ya di teman-teman yang lain. Kasihan. Jadi kita punya tanggung jawab untuk menjaga biar teman-teman itu tidak kena jadi korban gitu ya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton sampai video ini sampai selesai, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada kata-kata yang saya kurang berkenan buat teman-teman ya. Saya mohon maaf ya hari ini ya. Dan akhir kata, see you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.